Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latanza dengan NIM 2130411001. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai peluang usaha untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Amalia Nurmila SPMP. Sebelum kita memasuki pembahasan yang akan saya bahas, mari kita simak bersama-sama apa sih peluang usaha. Di sini, menurut Sri Ayu Ramdhani, peluang usaha merupakan sebuah kesempatan yang ada dan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh sebuah keuntungan, baik oleh seorang individu maupun seorang wirausaha itu sendiri. Nah, dari penjelasan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana mencari peluang, bagaimana memanfaatkan peluang, serta apa saja risiko yang akan muncul ketika kita memanfaatkan sebuah peluang itu, dan lalu bagaimana caranya mencari solusi dari risiko yang kita hadapi. Pertama, yaitu mencari peluang. Ini yang akan saya bahas adalah mencari peluang berdasarkan dari mengenal diri sendiri. Akan saya bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama privilege, yang kedua pertemanan, dan yang ketiga tempat tinggal. Yang mari kita bahas bersama-sama apa itu privilege. Privilege adalah hak istimewa yang setiap individu pasti memilikinya. Baik itu dia miliki sejak lahir ataupun mereka usahakan sejak mereka merasa bahwa privilege dalam diri seorang itu sangat diperlukan. Selanjutnya adalah pertemanan. Mengapa pertemanan masuk pada peluang usaha? Karena tanpa kita sadari, ketika kita mengetahui apa yang senang digunakan oleh teman kita, apa yang sering mereka makan, itu adalah sebuah peluang usaha secara tidak langsung. Bahwa ketika kita ingin memulai usaha, kita bisa melihat dari circle pertemanan, yang nantinya pelanggan kita sendiri itu adalah teman kita sendiri. Ya, yang kedua adalah memanfaatkan peluang. Ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan peluang dari mengenal diri kita sendiri. Yang pertama adalah kita harus merintis usaha. Setelah kita mengetahui apa bakat kita, apa saja kemampuan yang kita miliki, kita bisa memulai merintis usaha. Entah itu merintis usaha di bidang makanan, jasa, ataupun yang lainnya, bisa kita mulai dari apa yang kita bisa. Selanjutnya adalah mengembangkan usaha. Setelah kita mengetahui apa saja peluang yang bisa kita ambil dari mengenal diri kita sendiri, kita tidak perlu atau tidak harus merintis usaha atau membuka usaha dari nol. Tetapi kita bisa mengembangkan usaha yang ada, baik itu usaha orang tua, keluarga, ataupun orang lain. Ketika kita ingin mengembangkan usaha orang lain, maka kita harus memiliki sebuah value agar orang lain itu mengetahui dan agar orang lain itu percaya bahwa kita bisa mengembangkan usahanya menjadi lebih baik dan lebih maju lagi. Selanjutnya yang ketiga adalah kolaborasi usaha. Tidak sedikit pada zaman sekarang banyak sekali anak muda yang merintis usaha dengan berkolaborasi atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang, perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kita bisa berkolaborasi dengan misalnya dengan salah satu aplikasi musik yang saat ini viral. Kita bisa usaha di sana. Kita tidak perlu memiliki sebuah tempat usaha, hanya saja kita harus memiliki pemasaran yang baik dan bagaimana orang lain itu tertarik dengan usaha kita. Pesan yang ketiga adalah resiko yang sering terjadi ketika kita akan membuka usaha. Resiko yang sering terjadi atau yang sering muncul, yang pertama persaingan, kedua kerugian, ketiga usaha, keempat kondisi pasar, dan kelima kebangkrutan. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, persaingan. Kenapa persaingan masuk ke dalam resiko yang sering terjadi dalam peluang usaha atau ketika kita membuka usaha? Karena di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang kreatif. Ketika ada sebuah produk atau sebuah usaha yang sudah ada, mereka dengan cerdasnya mengembangkan kembali usaha tersebut agar memiliki value yang lebih tinggi.
sehingga itu akan menjadi sebuah ancaman bagi usaha kita ketika kita tidak cepat-cepat mencari peluang usaha, mencari bagaimana solusi itu agar usaha kita tetap bertahan. Selanjutnya adalah kerugian. Baik kita sadari ataupun tidak, kerugian pasti akan selalu menghampiri, baik itu perusahaan besar, pengusaha perintis, atau pengusaha yang sudah lama sekali berterjun di bidang usaha bisnis. Kerugian pasti akan selalu mengintai usaha mereka. Selanjutnya adalah usaha. Kenapa usaha dimasukkan ke dalam resiko yang sering muncul? Karena ketika kita memiliki usaha yang baik atau peluang usaha yang bagus dan kita sudah melakukan persaingan yang baik, mencegah kerugian, akan tetapi ketika kita sudah memaksimalkan usahanya saja, itu akan mengalami resiko entah itu kerugian, entah itu kebangkrutan atau plagiarisme. Selanjutnya adalah kondisi pasar. Di sini, ketika kita akan memulai usaha, kita harus mengetahui kondisi pasar ketika kita akan membuka suatu usaha A, B, agar nantinya kita dapat mencegah hal tersebut atau meminimalisir ketidakstabilan dari kondisi pasar. Selanjutnya adalah kebangkrutan. Kebangkrutan ini juga walaupun tidak sering terjadi atau bahkan sering terjadi, itu terjadi karena dalam memanage sebuah usaha kita masih banyak kesalahan, kita masih banyak kekurangan. Lantas hadirlah sebuah kerugian atau kebangkrutan itu. Selanjutnya, ketika kita sudah menjalankan semuanya, ketika kita sudah meminimalisir kerugian-kerugian yang menyebabkan kebangkrutan, akan tetapi ketika koordinasi atau teamworknya kurang bekerja, maka kebangkrutan akan menghampiri pada usaha kita. Yang keempat adalah mencari solusi. Di sini ada 4 strategi dalam mencari solusi. Yang pertama adalah semangat tinggi dalam mencari solusi. Ketika kita dihadapi dalam sebuah masalah, maka hal yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Ketika belum ditemui solusi untuk memecahkan masalah, maka kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus semangat dan rajin agar mengetahui bagaimana cara memecahkan masalah. Yang kedua adalah fokus dan kalahkan kekhawatiran. Ini adalah hal yang sering terjadi pada seorang wirausaha ketika mereka dihadapi sebuah masalah, lalu mereka mengalami kekhawatiran yang berlebihan, serta mereka tidak fokus bagaimana cara mencari solusi agar masalah mereka terpecahkan. Lalu yang ketiga adalah melihat peluang dengan perspektif berbeda. Ketika teman-teman mengetahui bagaimana solusi itu didapatkan, atau ketika teman-teman sudah mengetahui solusinya, saran yang lebih baik adalah jangan langsung menerapkan solusi itu pada masalah yang sedang kita hadapi. Karena meskipun sama, akan ada cara berpikir yang berbeda sehingga penyelesaiannya pun berbeda. Alangkah baiknya kita mengumpulkan semua solusi-solusi itu, lalu kita simpulkan menjadi sebuah solusi agar nantinya masalah yang sedang kita hadapi dapat terselesaikan. Dan yang keempat adalah benefit. Ketika kita dapat mencari solusi dengan baik sehingga masalah kita dapat diselesaikan dan usaha yang sedang menghadapi atau tertimpa masalah itu akan hilang, serta usaha kita akan stabil seperti semula. Itulah benefits yang kita terima ketika kita mencari solusi dengan baik, tekun, tidak khawatir secara berlebihan, dan tidak menerima solusi secara mentah-mentah. Selanjutnya, peluang usaha di dekat lingkungan sendiri setelah mengetahui atau mengenal diri sendiri. Di sini, saya dapat memanfaatkan sebuah peluang usaha yang ada di tempat tinggal saya, itu berupa pariwisata alam. Entah itu bentuknya camping ground education atau wisata alam lainnya untuk menghilangkan penat. Karena di sini tempatnya yang masih asri, penuh dengan pepohonan yang hijau, tumbuhan, pesawahan yang akan merilekskan para atau masyarakat yang seharian bergiat dengan aktivitasnya yang begitu melelahkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai peluang usaha serta peluang usaha yang dapat saya manfaatkan di sekitaran tempat tinggal saya setelah saya mengenal diri saya sendiri melalui lembar kerja peluang usaha.
Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat saya butuhkan karena saya menyadari dalam penjelasan video ini masih banyak sekali kekurangan yang terdapat di dalamnya. Maka untuk perbaikan selanjutnya, saya menunggu sekali kritik dan saran dalam pembahasan ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.